debat yang biasanya diperlombakan itu tentunya beda ya dengan debat pada waktu lomba ya. Oke lah, kalau ketika kita debat pada waktu diskusi, kita boleh-boleh saja mengiyakan lawan debat kita. Akan tetapi ketika kita tampil pada waktu debat lomba, ya jangan sampai kalian mengiyakan atau membenarkan argumen dari lawan kalian. Nah, kalau kalian sampai mengiyakan, nah itu berarti titik kelemahan Anda dan sangat mengurangi nilai oleh juri. Nah, itu kuncinya. Jadi bedanya debat pada waktu diskusi sama pada waktu lomba seperti itu. Ada penilaian. Ketika kalian mengiyakan, berarti kalian sudah istilahnya sudah mati kutu ya, atau argumen kalian itu sudah dikalahkan oleh lawan kalian. Nah, kalau bisa, kalau memang dalam batin kalian atau dalam keyakinan kalian, ada benarnya lawan kalian itu berpendapat seperti itu, tapi jangan sampai mengutarakan atau mengiyakan pada waktu perlombaan. Ya, disimpan saja. Oh, ya. Seperti itu. Jadi seninya pada waktu berdebat di sini, jadi lawan kalian itu jangan anggap sebagai musuh kalian ya, atau wah jangan sampai dibawa perasaan gitu, baper istilahnya. Ya, jadi lawan kalian ketika debat itu ya istilahnya kawan berpikir bagaimana suatu mosi itu akan dipertimbangkan untuk mencapai apa, untuk mendapatkan suatu hasil atau solusi dari mosi tersebut. Jadi nanti pertimbangannya juri, misalnya tim pro dan tim kontra itu, ketika tim pro itu pendapatnya atau argumennya itu sangat masuk akal dan juga dalam penyampaiannya itu sangat bagus, sehingga ketika dalam perlombaan itu tim kontra dalam penampilannya atau performnya itu kurang begitu meyakinkan pemirsa atau juri, maka bisa dapat disimpulkan bahwa mosi tersebut akan lebih condong atau akan lebih mendapatkan poin dari tim yang sudah bisa meyakinkan pemirsa atau juri. Nah, seperti itu. Jadi sebelumnya saya mau tanya, ini BNA ini suruh ngirim video dulu apa enggak ya? Betul, untuk Pak. Syarat pendaftaran. Hah? Tidak. Jadi kita langsung bertanding. Nah, ini bedanya ketika kalian disuruh buat video. Nah, itu ya tentunya kalian juga harus membuat video dulu, tetapi akan sangat beda ketika biasanya suatu tim atau satu tim ketika videonya itu bagus, belum tentu performnya ketika tampil pada waktu perlombaan atau ketika berhadapan dengan musuh atau lawannya itu juga bagus. Ada seperti itu. Terus kemudian kalau tidak mengirimkan video, justru malah itu ya, kita itu harus mempersiapkan istilahnya langsung pada perform saja. Misalnya ini kan dua tim kan, kita bisa mempersiapkan ya latihan lah antara tim pro dan tim kontra, atau semester 2 atau semester 4 itu kita latihan tanding dulu. Baik dari tim pro maupun tim kontra juga harus mempersiapkan. Jadi gini, kalau memang kalian ingin tampil percaya diri ya sebenarnya, kalian itu meskipun kalian menjadi tim pro, itu juga kalian juga harus mempersiapkan atau mengibaratkan ketika kalian itu juga menjadi tim kontra. Jadi tahu kelemahan dari tim kontra, seperti itu. Berarti apa kesimpulannya? Jadi satu mosi, kalian itu juga harus mempersiapkan apabila
kebetulan jadi tim pro atau tim kontra. Nah, itu. Ketika kalian sudah capek-capek mempersiapkan tim pro, akan tetapi dalam pengundiannya kalian kebejan menjadi tim kontra. Nah, nanti akan kelabakan. Nah, di situ. Nah, kelebihannya untuk menguasai sebagai tim pro dan tim kontra itu, ketika kalian jadi tim pro, maka kalian juga sudah tahu apa sih titik-titik kelemahan atau kekurangan dari kontra. Nah, begitu juga sebaliknya ketika kalian itu menjadi tim kontra, nah sudah tahu kelemahan-kelemahan dari tim pro. Nah, jadi mau nggak mau apa kesimpulannya? Ya, satu mosi itu harus bisa menguasai sebagai tim pro ataupun tim kontra. Kalau tidak salah di juknisnya itu pengundiannya di hari H ya, sebagai tim pro dan tim kontra. Begitu juga pembagian mosinya, ya. Halo? Ketika technical meeting, Pak. Oh, ketika TM. TM-nya Iya. itu sebelum hari H berapa hari ya? Atau berapa pas hari H itu? H-1, Pak. TM-nya. H-1. H-1. Baik. Jadi gini, kalau itu akan ada beberapa mosi ya. Nah, untuk tahap awal, nggak apa-apa kita ambil satu mosi dulu, kita simpulkan siapa yang sebagai tim pro dan tim kontra dulu, terus kemudian gantian ganti mosi yang kedua atau yang ketiga, ya diacak aja, serah kalian, gantian jadi tim kontra dan tim pro. Nah, seperti itu. Itu tahap persiapan untuk apa ya istilahnya mengumpulkan. Nah, ini biasanya di dalam debat itu yang perlu kalian perhatikan itu jangan sampai terbawa emosi ya, karena baper itu mungkin ya kalian bisa terbawa emosi. Jadi kita tetap hadapi dengan santai atau kepala dingin ya. Ya seperti diskusi sesama teman lah kalian seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai terbawa emosi karena apa? Biasanya ya kelihatan Mas ketika debat itu bahwa halo dengar Pak, dengar. oh ya. Ada tulisannya ya time apa itu tadi. Oh, oke. Lanjut. Jadi jangan sampai baper sehingga menimbulkan rasa emosi kalian. Misalnya kalian dibilang seperti ini. Pembicara satu begini. Nah, santai aja. Tapi ketika kalian itu istilahnya dikritik, kalau bukan pada pendapat kalian, itu justru malah mereka yang mendapat poin minus atau dikurangi nilainya. Istilahnya nyerang personal lah. Oh, ketika membawakan seperti ini terlalu apa? Itu nggak usah dikritik, ya, nggak usah dikritik. Maksudnya nggak usah dikritik. Bawaannya misalnya, oh itu biar juri aja yang nilai. Yang kalian kritik itu poinnya peserta debat itu hanya apa? Hanya pendapatnya saja, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Karena menyerang secara personal itu justru malah mengurangi nilai-nilai kalian, ya, etika kalian di poin etika. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, biasanya sadar atau telah apa ya istilahnya kebablasan seperti itu. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi yang kalian debat atau bidas atau kalian serang itu hanya pendapatnya saja. Oke, saya tidak setuju. Seperti itu. Jadi nah ini itu pembawaan sikap. Terus kemudian dari sisi materi. Oke, kita proses dari awal dulu aja. Yang pertama itu biasanya ya pembukaan itu kan statement ya, pernyataan ya. Ya ada sebagian
kebanyakan peserta itu ya ada yang mengutarakan sebuah adagium atau bisa langsung to the point pernyataannya. Tapi ya kita kasih bumbu-bumbu adagium juga bagus. Tetapi saran saya ketika mengutarakan adagium itu kalau bisa harus sesuai dengan konteks kalian ya konteksnya. Jadi diselaraskan. Jadi ada sambungnya, nyambung antara adagium dengan mosi atau tim kalian sebagai pro atau tim kalian sebagai kontra. Misalnya kalian pada pihak yang dirugikan ketika ada regulasi A, misalnya regulasi A ini merugikan kalian. Jadi ya cari adagium yang bisa sesuai dengan konteks ketidakadilan misalnya, atau ketidakpastian hukum, atau multitafsirnya sebuah peraturan. Itu bisa kalian ambil ya. Kalau bisa adagiumnya itu juga ada, ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada penulisnya atau nggak ada pengarangnya, nggak apa-apa. Tapi ya kalau bisa ada. Sebenarnya nggak sinkron banget. Yang penting pada substansi sebuah pernyataan atau opening statement kalian. Nah, terus kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu waktu ya. Biasanya dibatasi ya opening statement itu waktu. Sebuah opening statement itu perlu kalian latih yaitu dengan menyesuaikan waktu, jangan pas. Maksudnya pas itu mepet banget detikannya. Maksudnya gini, ketika kalian diberi kesempatan pernyataan 3 menit, jadi di detik 2 menit setengah atau 2,5 menit itu kalian itu sudah menyampaikan poin dari pernyataan tersebut ya. Jadi jangan sampai ketika waktu sudah habis kalian belum menyampaikan semua pernyataan atau opening statement kalian pada intinya ya. Bisa nanti ketika kelebihan waktunya itu diisi terserah kalian. Misalnya kalian itu bisa isi dengan tambahan dengan alasan berikut, maka saya berpendapat atau yakin pada mosi ini ketika pada tim pro atau kontra, sehingga saya tidak setuju dengan mosi tersebut. Nah, itu ketika kalian tim kontra. Jadi kalian itu mempersiapkan waktunya itu jangan terlalu mepet ya. Bisa kalau bisa ya setengah 30 detik sebelumnya itu sudah tersampaikan ya inti dari pernyataan kalian. Nah, terus kemudian yang perlu saya sampaikan substansi ya. Kalau kalian ini kan temanya debat hukum ya. Debat hukum tentunya kalian itu juga harus memperkuat dasar-dasar hukum. Nah, itu poin pertama, dasar hukum, dasar yuridis. Nah, poin dasar yuridis ini utamanya yaitu peraturan pelaksana ya. Peraturan pelaksana itu contohnya seperti misalnya regulasi atau kebijakan pemerintah itu kan bisa berbentuk PP atau peraturan pemerintah atau juga perpres atau permen, kebijakan menteri ya. Itu kalian sampaikan dan jangan lupa kalian itu sebuah peraturan pelaksana itu kan pasti punya apa istilahnya dasar ya, atau aturan turunan dari aturan mana, undang-undang mana, itu juga kalian harus runut, harus kalian telusuri. Oh ini pakai dasarnya undang-undang A, undang-undang B ya. Nah itu juga kalian harus perlu kuasai materinya seperti itu undang-undang. Nah terus kemudian di dalam mengambil dasar hukum atau dasar yuridis itu juga kalian perlu perhatikan update ya. Maksudnya update di sini undang-undangnya atau peraturan pelaksananya itu jangan sampai yang kadaluarsa. Ketika kalian sudah utarakan
peraturan A misalnya, ternyata sudah ada perubahan atau peraturan itu malah sudah dicabut. Nah, itu kalian bisa mati kutu ketika perform pada waktu debat ketika ini loh sudah diganti ini aturannya. Itu sudah kelupa kalian ya. Itu dasar hukum yang perlu kalian perhatikan. Jadi harus update, novelty, ya, kebaruan ya. Undang-undangnya harus baru. Jangan sampai undang-undang lama atau kadaluarsa itu dipakai untuk sebagai dasar atau alasan kalian berpendapat. Nah, seperti itu. Nah, biasanya pernyataan itu diawali tadi adagium ya, adagium. Terus kemudian mosi. Setelah masuk adagium ada mosi ya. Mosi itu kalian sampaikan. Terus kemudian ketika kalian itu sebagai tim pro, maka kalian sampaikan kelebihan-kelebihan dari mosi tersebut. Misalnya kebijakan A, ini loh, supaya ini, dasarnya ini, tujuannya ini, seperti ini. Nah, itu. Tapi sebaliknya ketika kalian itu sebagai tim kontra, nah itu kalian utarakan atau sampaikan kelemahannya semua. Sampaikan semua. Nah, kelemahan-kelemahan itu juga diperkuat setelah menyampaikan kelebihan atau kelemahan tadi, harus diperkuat dengan dasar hukum. Nah, itu kalian sudah mencakup dasar sosiologis, dasar yuridis ya, dasar yuridis. Nah, kemudian untuk meyakinkan juri biasanya itu ya kalian kutip sedikit, misalnya pernyataan para tokoh atau ahli sarjana, para sarjana ya. Itu justru malah menambah menambah nilai plus ya. Sehingga terkesan kalian itu istilahnya referensi buku kalian ini ya. Padahal cuman kalian kutip sebagai dapat sekian. Misalnya Lord Acton. Nah, itu kan power ten of corrupt. Jadi kekuasaan itu cenderung korupsi ya. Seperti itu. Itu bisa kalian kutip, kalian tambahkan di sesi-sesi setelah menyampaikan dasar hukum tersebut. Nah, itu di opening statement. Nah, terus kemudian kan setelah itu bidasan ya. Nah, bidasan ini istilahnya bidasan itu reaksi kalian atau balasan atau serangan kalian. Misalnya seperti ini. Tim kontra menyatakan, ini kelebihannya ini. Nah, kalian itu juga harus bisa melemahkan atau mencari kekurangan dari pernyataan tim lawan. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi, makanya saya sarankan, selain kalian itu menguasai sebagai tim pro, itu juga harus bisa atau diibaratkan sebagai tim kontra, sehingga kalian juga tahu kelemahannya. Nah, seperti itu. Itu pada waktu bidasan. Nah, jadi hal-hal tersebut yang perlu kalian perhatikan. Mungkin dari sisi substansi tadi sudah saya sampaikan ya, intinya kalau memberikan suatu dasar atau dasar hukum dan juga suatu pernyataan itu kalau bisa harus update ya, harus ada kebaruan. Jangan sampai itu suatu pernyataan atau dasar yang kalian sampaikan itu sudah dihapus atau sudah tidak berlaku. Nah, itu fatal nanti. Nah, jadi kemudian dasar hukum yang biasanya peserta debat itu terlena atau itu memang ada undang-undang ya,
kalian pakai undang-undang. Akan tetapi yang sering apa kurang diperhatikan itu ketika sudah ada putusan MK ya. Nah, itu juga kalian bisa mati kutu. Jadi biasanya undang-undang itu belum dirubah secara tekstual oleh DPR, akan tetapi sudah ada putusan MK. Nah, yang berlaku yang mana? Kan yang berlaku putusan MK, ya kan? Nah, itu yang kalian hati-hati ketika ya kalian misalnya mosi A ya, kalian cari mosi A ini putusan MK-nya ada nggak? Kalau nggak ada berarti aman, pakai undang-undang yang terbaru ya. Kan tetapi kalau ada putusan, kalau ada, halo, Halo, Pak. Iya, Pak. Ya itu biasanya nggak kedetek ya putusan MK itu. Ya itu mungkin kalau dari sisi substansi hukum seperti itu. Kemudian aku belum baca semuanya yang kemarin itu mosinya. Ini rencananya mau mengambil mosi yang apa dulu? Apakah sudah disepakati atau belum? Terkait mosi ya, Pak. Halo? Hari Minggu, Pak. Nah, ini nanti dari hasil pertemuan kita ini nanti, Hari Pak. Minggu. Oh, hari Minggu. Iya, hasil pertemuan kita ini nanti kita tentukan, Pak. Mosi yang kita buat uji coba yang hari Minggu. Seperti itu, Pak. Oh, hari Minggu. Hari Minggu tanggal apa? Tanggal berapa? 19, Bapak repot nggak? Tanggal 19. Enggak, insya Allah. Jadi kita hari Minggu itu sehat. Amin, Pak. Amin. Ya, hari Minggu itu nanti uji coba gitu, Pak. Kita tandingkan antara tim 1 sama tim 2. Gitu, Pak. Ya. Jadi gitu ya. Landasan yuridis sama sosiologis itu wajib mutlak ada. Syukur-syukur diperkuat dengan landasan filosofis. Landasan filosofis itu seperti ini. Ujungnya, hakikatnya, dasar hukum kita itu kan berujung pada apa? Pancasila, yaitu sumber tertib hukum yang tertinggi ya. Nah, itulah hakikatnya kita. Jadi, misalnya, sak goblok-gobloknya peserta, kita ambil sila Pancasila, sila keberapa lah, yang sesuai dengan konteks intinya. Nah, terus kalian jabarkan atau uraikan. Misalnya aturan atau kebijakan itu tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan, hak-hak manusia. Nah, ini bisa dikantor dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bisa. Nah, itu juga bisa menambah nilai daripada ketika kita itu misalnya masih ada waktu atau terbuang waktu secara sia-sia atau cuma ketika kita masih dikasih kesempatan beberapa detik lah. Nah, itu bisa kalian sampaikan. Nah, itu dasar filosofis. Sebenarnya bagus kalau saya sarankan itu juga bisa dikutip atau bisa ditambahkan lah sebagai dasar atau alasan kalian itu berpendapat. Nah, seperti itu. Jadi ya harus ketika perform itu kita bisa juga mengalir di sini. Artinya gini, ketika kita sudah mempersiapkan segalanya, akan tetapi di luar dugaan, misalnya ini misalnya di luar dugaan, itu tim lawan menggiring atau mengarahkan suatu diskusi atau debat itu pada arah yang B misalnya. Nah, itu
perlu kalian juga waspadai. Ya. Jadi kalian itu harus bisa memprediksi beberapa kemungkinan arah. Ya. Jadi tema pembicaraan kan nggak selalu lurus ke sana atau ke sini. Jadi kalian juga harus bisa prediksi arah, nah, sehingga ketika arahnya ke B, kalian sudah bisa mengcounter B itu. Jadi beberapa kelemahan itu juga harus diperkuat semuanya. Jadi kelemahan-kelemahan tersebut kalian catat, kelemahan tim lawan ini, misalnya kalian itu, makanya saya sarankan kalian itu harus menguasai sebagai tim pro dan kontra, sehingga tahu kelemahannya. Ketika arah kelemahan itu ke A atau B atau C, kalian kejar terus. Karena kalian sudah menguasai, semisal kalian sebagai tim kontra. Jadi nggak melulu pada tim pro terus, nah seperti itu. Nah itulah seninya debat ya. Makanya berbeda dengan diskusi ketika diskusi perkuliahan atau diskusi di kampus ya. Dari awal kalian sudah berpendapat A terus kan kalian, ya kan? Nah, sehingga, nah kalau dalam lomba itu, ya ketika kalian sudah menguasai, oh tim kita, saya selain sebagai tim pro itu juga sebagai tim kontra juga harus bisa. Nah, sehingga tahu kelemahan. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan? Oke Pak, kalau gitu saya izinkan saya bertanya dahulu Pak ya. Ini saya mau menanyakan mengenai adagium itu sendiri bagaimana Pak? Itu istilah seperti apa? Terus yang kedua, bolehkah kita ketika kita berdebat itu kita awali dengan lawanku yang saya hormati, lawanku yang paling pintar, seperti itu apakah menurut Bapak bagaimana? Biasanya kan ada sih seperti itu Pak. Terima kasih. Kalau lawanku yang sangat pintar itu saya sarankan jangan. Nah, justru malah apa ya istilahnya mengkerdilkan kita kan. Nah, ya kita sapa saja lawan saya sebagai kawan berpikir saya. Kok saya. Jadi kalian jangan sampai menganggap bahwasanya lawan kalian itu memang istimewa, jangan. Jadi justru malah mengkerdilkan kalian atau istilahnya itu malah meminderkan kalian ya. Jadi lawan saya kawan berpikir seperti itu bisa, atau bisa diawali dengan adagium. Adagium itu seperti pepatah hukum lah ya, pepatah hukum. Tapi biasanya adagium ini penulisnya itu kadang dicantumkan kadang enggak, takutnya ada kekeliruan misalnya. Nah itu kan adagium biasanya enggak di itu ya, kecuali kalau adagium yang ada di buku itu biasanya valid. Tapi adagium yang di website itu kadang ada yang meleset. Nah itu takutnya seperti itu. Jadi ya nggak usah kasih pengarahnya, nggak apa-apa. Kan tetapi ya tadi seperti itu juga nggak apa-apa, kalian sapa, tapi jangan sampai mengkerdilkan tim kalian, justru malah kawan atau teman-teman. Oke, kalian yang menyampaikan nggak minder misalnya, terus teman kalian yang justru malah shock, kan kasihan juga. Kalau maksudnya seperti kita menyapa tapi juga sekalian memberikan mereka apa namanya kayak menjelekkan gitu Pak, itu menurut Bapak bagaimana? Misalnya kayak lawan saya kira jawaban Anda telah melenceng jauh dari pembahasan, seperti itu menurut Bapak bagaimana? Oh, nggak apa-apa kalau jawaban atau pendapat kalian itu keluar jalur pembahasan, itu nggak apa-apa, itu kan yang diserang jawabannya, bukan dari sikap atau etika atau cara penyampaiannya. Ya, nggak person itu kan. Jadi ketika di tahap badasan itu kita kalau bisa mendownkan mental mereka gitu, gitu ya. Iya, tapi itu pendapatnya ya. Ya, nggak apa-apa itu. Bagus itu. Nah, justru
Ya, terus gimana? Monggo teman-teman yang lain saya persilahkan. Mas Slamet, Mbak Khofifah, Mas Muhammad, Mbak Aisyah, Mas Semester Ibnu. 2, semester 4 ya. Ini dari Dema atau personal itu? Personal tim? Dari anggota Dema, Pak. Anggota Dema kan bukan yang pengurus. Non pengurus tapi, Pak. Oh ya. Oh ya. Oh, nggak apa-apa. Ini kalau sebenarnya kalau kalian runut, ini beda ya. Kalau LKTI itu kan bisa diterka. Maksudnya itu tulisannya bisa dinilai. Sudah itu ya. Kalau debat ini belum bisa diprediksi kalau performnya belum terlihat kan. Nah, bisa diprediksi ketika bisa diprediksi menang atau tidaknya kan ketika kalian sudah perform. Memang tantangannya di situ ya, debat itu. Beda dengan lomba-lomba karya tulis atau apa. Iya, Pak. Saya mau Ini tanya. berapa? Kalau seandainya dalam debat kita tuh kayak membalikkan argumennya kita balikkan kembali dan kayak seperti jika bagaimana kalau hal ini pun terjadi pada diri Anda, apakah Anda mau seperti disuntik vaksin tersebut gitu, membalikkan fakta tapi ditempatkan pada dirinya lawan itu? Halo, nggak dengar? Nggak dengar, Pak. Putus. Oh, putus. Putus ya. Gimana, Pak? Halo, Mbak. Gimana, Halo, Mbak? Diulang sedikit ya. Oh ya, ini kayak seandainya kita tuh membalikkan perkataan dari lawan seperti kayak ditempatkan pada jika hal itu terjadi pada dirinya, terjadi pada si lawan. Kalau dirinya itu divaksin lalu dia seandainya terjadi kayak pembekuan darah gitu mungkin terjadi pada dirinya, terus apakah kamu juga mau gitu, maksudnya dibalik gitu itu bisa nggak, Pak? Oh, secara personal seperti itu ya. Ya. Sebenarnya gini, kalau kalian ingin membalikkan suatu pendapat atau pernyataan lawan itu jangan langsung ke personalnya, ya. Kalau bisa itu, misalnya kalau jangan sampai lawan yang dicontohkan itu yang diajak bicara ya. Kalau bisa dicontohkan itu misalnya orang yang kalian omongkan itu tidak di situ gitu loh. Maksudnya itu domirnya apa? Domirmu nggak muhotop apa goib lah istilahnya, nggak di situ. Jadi nanti kesannya nanti kalian itu malah nyerang secara personal. Nah, takutnya seperti itu juri malah memberikan penilaian yang kurang. Takutnya seperti itu. Jangan langsung pada dirinya, kan, tetapi bisa kalian contohkan permisalan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa di dalam menyampaikan membalikkan pernyataannya itu dikembalikan pada dicontohkan pada orang yang tidak di situ atau orang lain. Ya. Misalnya semisal kalian itu semisal hal itu terjadi pada si A. Nah, yang orangnya sudah kekurangan, sudah miskin atau apa, justru malah kena kebijakan seperti ini. Nah, itu kan bisa seperti itu. Nah, itu percontohan saja, kan, tetapi jangan langsung secara individu pada lawan kalian seperti itu. Paham ya? Iya, Pak. Halo. Ya, jadi jangan langsung ke personalnya lawan kalian, akan tetapi bisa dikasih percontohan atau permisalan pada orang lain yang sekiranya pas atau
tepat untuk dijadikan contoh untuk membalikkan pernyataan lawan kalian. Itu. Udah lagi? Ini kesulitannya itu kadang dalam prakteknya itu ya, menyesuaikan durasi waktu ya. Itu kalian juga perlu latih ya. Ya. Menyampaikan pernyataan yang dibatasi dengan waktu itu kadang bisa pas, bisa lebih ya. Jadi dalam memakai diksi atau pilihan kata itu juga harus perlu diperhatikan. Singkat, padat, jelas. Nah, seperti itu. Jadi kalau pernyataan kalian singkat, padat, jelas, artinya tidak membutuhkan waktu banyak dan waktu singkat pun itu sudah padat isinya atau substansinya, mannernya. Sudah berisi lah. Jadi jangan sampai kalian ngomong banyak akan tetapi isinya atau substansinya itu justru malah minim sekali. Nah, itu juga mempengaruhi nilai pada substansi isi dari pendapat kalian ya. Ya, kalau bisa diksinya jangan bertele-tele. Maksudnya jangan bertele-tele itu jangan muter atau dibolak-balik diulang-ulang, justru malah membuang-buang waktu kalian. Itu sangat eman ya. Masih ya. Atau menyatakan pro, oh saya setuju. Ini gini. Kalau misalnya dalam bidasan kalian, bidasan lawan, itu kan sudah kalian prediksi ketika kalian diumpamakan sebagai tim kontra. Oh, ternyata jawabannya ini. Oh, tahu. Oh, ada counternya seperti ini. Jadi, perlu dirumuskan. Yang pertama, itu dari sisi pendapat, itu kan tadi ya sudah saya sampaikan substansinya. Tapi juga ada solusinya atau gagasan dari tim kontra ataupun tim pro ya. Kalau tim kontra misalnya kebijakan A ini nggak setuju, solusinya apa? Nah, seperti itu. Terus tim pro misalnya gagasannya, oh saya setuju karena ini kelebihannya ini. Terus solusinya apa? Memperkuat pernyataan atau kebijakan ini dengan apa? Nah, dengan apa misalnya seperti itu. Jadi gagasannya itu kalau tim pro itu memperkuat, kalau tim kontra itu memberikan alternatif lain yang justru memperlihatkan atau istilahnya menyimpulkan bahwasanya kebijakan tersebut memang salah dan perlu diganti kebijakan B, misalnya seperti itu. Ya, jadi selain dari substansi atau dasar-dasar kalian berpendapat sebagai tim pro dan tim kontra, itu nilai yang akan dinilai oleh juri itu juga gagasan novelty kalian, gagasan kebaruan. Ya nggak apa-apa kalau gagasan misalnya gagasan yang sudah ada nggak masalah sih kalau bisa ya saya sarankan itu gagasannya itu lain daripada yang lain. Artinya gagasan itu memang masuk akal, akan tetapi belum ada yang mengeluarkan gagasan tersebut. Nah, hasilnya gagasan baru. Nah, itu malah nilainya sangat tinggi. Oke. Ada lagi? Ya, mungkin teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan.
Ini asli dari mana saja? Tolong Agung. Jombang, Pak. Jombang. Berarti kalian besok itu, halo? Halo? Halo Pak, halo. Halo. Halo? Ah, berarti besok kalian itu pada waktu hari Minggu ya, katanya kalian latihan itu satu meja, satu kamera atau beda-beda tempat gitu? Beda-beda tempat, Pak. Oh, beda-beda tempat. Cuma nanti ya untuk rename-nya kita samakan gitu. Misal rename pembicara 1, pembicara 2 gitu. Kita samakan. Oh ya. Untuk membedakan. Ya kalau ya kalau bisa misalnya beda-beda ketika pada waktu lomba. Ketika waktu lomba itu belum diinformasikan, Pak. Sepertinya bisa beda-beda sepertinya. Ya, Seperti yang kita beda-beda ya. konsepkan. Enggak apa-apa beda-beda, tapi itu ya kalau bisa diseragamkan misalnya bajunya atau pakaiannya ya. Itu soalnya tampilan atau penampilan itu juga mempengaruhi nilai juga ya, penampilan. Terus ketika menyampaikan pendapat itu kan nggak cuman baca ya, kan ada kadang peserta itu membaca teks, misalnya baca dinglo terus, nah itu kan juga kesannya tekstual, kalian bukan debat tapi membacakan berita misalnya, nah seperti itu. Jadi yang perlu kalian perhatikan ya, misalnya bisa memakai catatan kecil, hanya poinnya saja untuk uraian penjelasannya itu bisa mengalir saja. Akan tetapi ya itu yang saya sarankan itu pakai diksi yang singkat, padat, jelas. Ya, jadi yang disampaikan itu bisa banyak ya, dan juga nggak membuang-buang waktu diksinya itu ya. Oke. Berarti hari Minggu kita jam berapa, Mas Bayu? Nanti kita bicarakan lagi Pak di grup. Maksudnya kita kesepakatan Oke. saja Pak. Gitu. Oh iya, ya, pokoknya siang sampai sore lah ya. Iya, entah itu Jangan hari pagi, Mas. Iya Pak, siap. Entah itu di hari Sabtu atau di hari Minggu. Intinya kita sepakat, lalu Bapak juga senggang gitu sekalian untuk mengkoreksi gitu kekurangan kita apa. Oh ya. Ya kalau bisa ketika latihan itu kalian menyesuaikan TM-nya ya. Menyesuaikan juknis itu loh. Terkadang kan juga berbeda antara juknis event lomba ini sama lomba-lomba yang lain atau sebelumnya kan. Ya kalau bisa menyesuaikan juknisnya sehingga ketika pada waktu penampilan nggak bingung. Oke, ada lagi? Monggo teman-teman, Mbak Aisyah, Mas Slamet, yang mau ditanyakan atau Mas Ibnu? Ya kalian kalau itu bisa itu ya, lihat di YouTube itu yang debat konstitusi di MK itu bisa. Halo? Nah, lihat itu bagus-bagus itu. Cuman pada waktu yang mana ya aku lihat itu. Pada waktu final itu sebenarnya mosinya itu banyak putusan MK. Akan tetapi pada waktu lomba debat MK itu kedua tim pro atau kontra itu nggak memakai sama sekali putusan MK. Akhirnya ya, loh ini penyelenggaranya Mahkamah Konstitusi akan tetapi tidak disinggung perannya. Itu kan akhirnya malah yang memberikan hadiah kan juga sedikit kecewa. Ada kok di YouTube itu kayaknya. Seperti itu ya. Ya putusan MK memang banyak sih peserta lomba itu terlewat ya, kurang perhatikan putusan MK. Padahal undang-undang itu ketika sudah diputuskan MK itu berubah, meskipun dalam teksnya perubahan di DPR itu belum keluar atau belum disahkan ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan kalian. Oke. Untuk teknis bisa menyesuaikan dengan TM-nya ya.
Oke, monggo teman-teman yang Oke. ingin bertanya lagi. Oke, bidasan ya. Bidasan ini yang perlu diperhatikan ketika kalian tahu kelemahan lawan, ya, kalian itu setidaknya memegang satu apa istilahnya kartu truf ya. Kartu truf ini apa ya? Kata kunci atau dasar senjata lah istilahnya. Nah, senjata utama yang mana itu senjata itu dasar hukumnya sangat kuat. Nah, itu setidaknya kalian sudah punya ya, membidas ketika membidas lawan ya. Sehingga ya kalau lawan itu kelaparan ketika kalian itu sudah punya dasar apa istilahnya mementahkan dari pendapat dari tim lawan. Nah, itu kuncinya membidas ya. Setidaknya ada satu atau dua dasar kalian untuk menyerang pernyataan atau pendapat tim lawan ya. Makanya mutlak harus bisa menguasai sebagai tim pro ataupun tim kontra. Nah, ini kan mosinya banyak ya. Ada berapa? 16 atau berapa itu? 12, Pak. 12. Wah, 12. 12 H-1 ya pembagiannya. Iya. Nah, takutnya gitu. Ya, setidaknya tiap-tiap mosi kalian bisa itulah tahu fakta-fakta di lapangan, dan juga dasar yuridis. Nah, itu minimal 2 itulah. Nanti terkait gagasan ya, kalau cukup waktu bisa kalian diskusikan dengan tim kalian. Tapi setidaknya kalian harus tahu fakta-fakta di lapangan semuanya ya, 12. Ya, faktanya, realitanya berita di media massa seperti apa, ya. Itu kalian juga setidaknya punya gambaran. Baik gambaran yang kalian peroleh dari media massa. Nah, terus kemudian untuk pendapat sarjana ya, itu bisa kalian ya browsing sudah banyak sih sebenarnya kalian. Di Google cukup membantu ya, cuman terkadang itu kalau bentuknya blog itu menurut saya masih riskan ya. Kalau bisa biasanya mosi-mosi ini itu banyak sekali ditulis di jurnal ya, bukan di, kalau buku kan teori dasar ya, teori dasarnya kan, tetapi kalau jurnal itu kan sangat baru, update terus, dinamis ya. Jadi kemungkinan itu mosi-mosi tersebut setidaknya kalian mengambil jurnal yang terbaru atau isu-isu yang terbaru, yang dimana jurnal tersebut itu kan biasanya itu sudah mencakup dasar yuridis dan sosiologis. Minimal seperti itu kalau jurnal hukum itu. Kalau enggak penelitian normatif sama sosiologis itu bisa kalian ambil seperti itu. Dari jurnal, nah, itu kan kebaruan. Oke. Sekarang tadi yang sudah dipersiapkan mau siapa? Oh, sebentar Pak, tadi ada yang mau bertanya sepertinya. Oh ya, mau. Oh, ya. Monggo Mas Slamet. Iya, untuk sumber dari berita bagaimana Pak? Apakah diperbolehkan atau bagaimana? Boleh. Kalau berita boleh. Yang saya khawatirkan blog. Ya. Blog ya. Kalau blognya blog
Ya, ya nggak semua sih blog. Akan tetapi blognya juga harus memperhatikan blognya siapa dulu ya kan. Kalau berita boleh, misalnya Metro atau Liputan 6. Kalau di HP itu kan di website boleh itu. Jadi data-data yang ada di berita itu juga bagus itu data-data di lapangan. Ya, untuk kajian ilmiahnya bisa ngambil dari jurnal ya. Oke. Ada lagi? Berita boleh ya, tapi jangan berita hoax. Nanti keliru berita hoax malah menyesatkan. Ya. Oke, ada lagi selain Mas Slamet? Itu. Kayaknya teman-teman, ayo monggo teman-teman, jika ingin ada yang ditanyakan. Bagaimana Pak? Masih ada Ini tambahan? sementara mau siapa yang ya sementara ini dulu. Kemungkinan banyak sekali tambahan ketika pada waktu perform. Siap. Hari Sabtu atau Minggu ya? Iya, nanti kita kesepakati bersama Pak. Terus juga nanti setelah kesepakatan itu nanti baru kita beri ke Bapak. Oh ya, oke. Oke. Bagaimana teman-teman? Oh ya, bagaimana? Mungkin dari permasalahan tentang debat ini kemungkinan dari teman-teman masih belum ada dikarenakan belum mengalami Perform, ya? belum ada yang belum pernah ya seperti itu Pak. Mungkin setelah Jadi perform bisa ya sebelum perform bisa lihat di YouTube itu kan banyak ya. Ya kalau bisa debatnya debat nasional ya, tingkat nasional ya. Nah itu bagus-bagus, penampilannya bagus-bagus. Terus ya nanti bisa mencontoh itu, terus kemudian bisa kalau bisa direkam ya. Jadi nanti alurnya kelihatan, alur yang disampaikan atau yang dibicarakan. Mungkin nggak jauh beda dengan TM BNA ini, nggak jauh beda kayaknya. Gitu ya. Oke. Iya. Untuk Ya, apakah tunggu. debat itu biasanya ngomongnya memang harus cepat gitu Pak. Soalnya saya biasanya nonton di TVRI itu kan ada debat MK atau MPR itu ya. Itu selalu ngomongnya cepat hanya dikarenakan mengejar waktu. Apakah? Nah, iya. Makanya saya sarankan diksinya itu diksi yang singkat padat jelas. Artinya kalian itu dalam waktu yang sesingkat mungkin itu bisa menyampaikan isu pendapat atau pernyataan yang sangat berisi ya. Tapi gini, ya cepat boleh. Tapi artikulasi itu kejelasan itu ucapan kalian itu bisa tersampaikan atau bisa jelas diterima oleh audien atau pemirsa. Ya, jadi audien itu meskipun Anda berbicaranya cepat, tapi artikulasi terus intonasinya juga tepat. Itu bisa difahami oleh audien. Jangan terlalu cepat sehingga malah bingung audien ini. Apa yang diomongnya? Nah, itu justru malah enggak istilahnya nilainya sangat kurang. Jadi artikulasi itu juga perlu diperhatikan. Jadi meskipun cepat, boleh saja cepat, tapi kejelasan ucapan kalian itu bisa tersampaikan atau bisa difahami oleh audien. Nanti teman kalian yang misalnya krungu paham apa yang misalnya kalian pengennya ya bagus sebenarnya menyampaikan secara cepat, tetapi yang perlu diperhatikan ya artikulasi itu. Nah, kalau pelan jangan terlalu pelan lah. Nanti dikiranya kurang semangat ya.
Nah, itu. Kita debat apa malah ngantuk, seperti itu. Ya kalau nggak cepat ya sedang lah ya, seperti itu. Yang penting penyampaiannya artikulasinya juga jelas. Itu. Ya kalau kalian lihat di TVRI itu kan juga ada sebagian cepat tapi jelas kan artikulasinya. Nah, itu juga bagus. Kan tetapi sebagian juga saya lihat itu ada yang terlalu cepat tapi ya audien atau pemirsa itu justru malah bingung. Nah, itu juga ada. Nah, itu yang perlu dihindari. Kan tapi kalau cepat, jelas, intonasinya tepat, nah itu malah juga bagus, sangat bagus itu, Pak. Gitu. Oke.